Halo Sobat Jurnalis TV. Setelah 80 tahun merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan hukum pidana zaman kolonial Belanda. Hukum ini disahkan oleh pemerintah dan DPR pada 6 Desember 2022 dan mulai diberlakukan di seluruh Indonesia pada 2 Januari 2026. Hukum ini dilengkapi oleh beberapa perubahan, diantaranya pendekatan restoratif, alternatif pidana, dan cara penerapan hukum yang lebih manusiawi. Tapi di balik pencapaian ini, terdapat pro dan kontra yang sengit. Ada yang menyebutnya sebagai modernisasi hukum. Ada juga yang khawatir akan ancaman terhadap kebebasan sipil. Ingin tahu lebih lanjut? Simak lengkapnya dalam video ini, karena kami harus tahu. KUHP baru menuai kekhawatiran publik karena sejumlah pasal dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil, mulai dari pasal 218 hingga 220 tentang penghinaan presiden, pasal 411 hingga 412 tentang kriminalisasi hubungan di luar nikah, pasal 256 hingga 258 tentang pembatasan demonstrasi. Sementara ancaman pidana korupsi justru dinilai lebih ringan karena pasal 603 KUHP menurunkan minimum menjadi 2 tahun penjara dari sebelumnya 4 tahun. Pasal kontroversial lainnya adalah pasal 188 yang melarang penyebaran ideologi komunisme dengan ancaman 4 tahun penjara. Pasal ini dikritik oleh sejumlah pihak karena dianggap terlalu umum dan bisa disalahgunakan. Kemudian pasal 300 hingga 302 tentang penodaan agama juga menuai kritik karena rentan digunakan untuk menekan kelompok minoritas. KUHP baru juga mengakui hukum adat pada pasal 2, namun justru menimbulkan kekhawatiran karena bisa menyebabkan konflik hukum di daerah. Pengesahan KUHP ini memicu berbagai reaksi. Aktivis HAM seperti Usman Hamid dan YLBHI menyebutnya sebagai ancaman demokrasi karena prosesnya dinilai terburu-buru. PBB dan Duta Besar Amerika Serikat menyoroti pasal yang tidak sesuai standar HAM. Aliansi Jurnalis Indonesia mengidentifikasi 19 pasal mengancam kebebasan pers. Namun di sisi lain, Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Mendawai, mengapresiasi ini sebagai keberhasilan memperbarui hukum berusia 200 tahun. Menko Hukum Yusril Iza Mahendra menyebutnya sebagai momentum bersejarah menuju keadilan yang lebih humanis dengan proses perumusan 63 tahun yang melibatkan ratusan akademisi. KUHP ini merupakan pencapaian penting, namun implementasinya harus diawasi ketat agar tidak membatasi kebebasan. KUHP ini menjadi ujian nyata bagi Indonesia dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Waktu akan membuktikan apakah KUHP ini menjadi instrumen menuju keadilan yang lebih humanis atau justru membatasi ruang demokrasi. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Azmi Nur Aini pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.